na. Makasih Riko. Na. Sehat selalu Mbak Gaby, thank you. Kebiasaan TikTok ini. Kakak cantik awal opel. Kakak cerita awal opel kayaknya capek itu mulu. Itu mulu. Udah ribuan kali aku cerita. Nonton kakak tadi soalnya dia pengen pisang goreng. Cus buat. Cus, tap layar ya, tap layar ya. Amin, makasih. Ini Canin Roma, kamu kayak Roma Irama. Kamu kayak Roma Irama apa suaramu kayak Roma Irama? Kalau suaramu kayak Roma Irama, aku naikin nyanyi-nyanyi. Menurut kak tentang Nawat di dunia pageant, sebenarnya otaknya bagus sih, otak bisnis, tapi terlalu nyata banget gitu loh untuk di dunia pageant. Terima kasih. Kau pemberi harapan palsu. Kenapa tadi end live, Mak? Kena violation, aku gak ngerti. TikTok kan kayak gitu. Gak salah apa-apa kena violation mulu. Serba salah. Oh, penggemar. Ma, apa iya orang Thailand bawa-bawa? Enggak. Tas siapa? Wangi-wangi mereka, mah. Orang Thailand tuh wangi-wangi, bersih-bersih, putih-putih. Orang Thailand itu lebih bersih, lebih wangi, lebih cakep daripada orang Indonesia. Kenapa? Di Thailand itu nyari skincare tuh gampang. Di 7-Eleven tuh udah penuh skincare, nggak kayak Indonesia. Susah. Jadi di saat kau mendengar berita atau cerita itu, kau mendengar cerita dari orang yang salah, orang yang nggak pernah ke Thailand mungkin, atau baru satu kali ke Thailand, udah langsung sok tahu. Tapi uli Betawi itu dari ketan nggak ya? Baik, bisa kerja halal ya di sini, bisa. Di sini base-nya jaga toko, jaga butik ya, kayak high brand kayak gitu kan. Udah kayak gitu kerja di rumah sakit, di klinik, di pemerintahan, jadi guru. Lagi makan apa kaget? Lagi makan ini sayang. Lagi makan buah durian. Cinta banget sama Thailand, cinta banget aku. Nanas bukan sih kak? Nggak tahu nanas. Nanya lagi. Kalau dihitung udah berapa kali ke Thailand kak? Kan sering banget, ratusan kali kayaknya. Aku pertama kali ke Thailand tahun 2012. 2012 sampai detik ini. Setahun aku ke Thailand itu bisa 8 sampai 9 kali. Di Indo tuh OP nggak ada yang bagus. Bisa ya kak? Kok bisa lama stay di situ? Enggak kan? Ke Thailand kan visanya sekarang kan maksimal 2 bulan kita izin tinggal. Biaya hidup mehong nggak Mas? Nggak mehong. Hampir sama kayak di Indonesia.
Nonton film MGI enggak. Skincare yang bagus untuk kulit apa ya? Untuk kulit apa dulu nih? Badan apa? Muka? Oh, Natuna. Aku pengen banget loh ke Natuna itu. Natuna Kepri kan. Padahal Natuna itu kalau lihat di peta itu dekat banget sama kampungku. Dekat banget sama Kalbar. Tapi dia masuk ke Kepri. Makanya Kalbar ke Kepri kan juga dekat kan. Terbang cuma 1 jam doang dari Pontianak. Ini hotelnya 600 lebih. Kenapa pindah hotel? Di sana berisik, nggak kedap suara. Muka dan badan, Mbak. Kalau muka aku Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau muka aku pakai Bagusiana Skincare. Ma Eji meninggal, kau nggak boleh kayak gitu ya. Anakku hidup panjang umur dia. Kagak, hotel yang dekat pasar itu apa namanya banyak. Nggak di hotel yang biasa itu kak, nggak. Soalnya ownernya kegenitan sama aku, jadinya aku risih. Ownernya kan kita kan tukar nomor handphone. Nah tadinya tuh ownernya tuh minta cariin orang untuk kerja di restorannya, kan dia yang punya restoran Indonesia di bawah itu yang sederhana. Ya sederhana ya. Terus dia minta cariin orang untuk masak, chef di situ. Pas sudah dapat nomorku, tiba-tiba ngechatnya aneh-aneh. Nanya barang just tip. Kargo, ada kargoku, nanti aku bisa kasih kenalin nama kargoku. Kamu mau just tip apa? Aku lagi nggak buka just tip. Tapi kalau sesuatu yang mahal aku buka. Oke, Canin. Masuk akal toh. Aku sekarang buka just tipnya. Ownernya orang apa, Mak? Orang India. Aku buka just tip yang premium aja. Mau just tip skincare muka dan badan yang bagus. Aduh, aku nggak buka just tip skincare itu. Capek, udah jauh pergi ke tempatnya. Untungnya nggak worth it. Kalau cuma 1 orang pesan, kecuali pesan yang pesan tuh 20 orang, 50 orang, nah worth it tuh. Untungnya masih bisa berjuta-juta. Kalau cuma 1 orang, terus aku jalan ke sana, jalannya aja udah jauh. Untuk pergi ke tofunya. Kecuali tak minta beliin barang-barang premium, barang high end, barang-barang premium. Barang-barang mirror yang harganya di atas 5 juta, di atas 10 juta, nah baru aku mau beliin. Mau aku pergi capek-capek pun nggak apa-apa aku jalanin. Karena 1 orang aja, ya pembelinya 1 orang aja, ya udah berasa gitu loh untungnya. Kalau skincare kayak gitu, beli 1 orang, kita jalan jauh, panas. Untungnya cuma 50.000, 70.000. Tanggapannya tentang Miss Grand 2025. Nggak ada yang perlu ditangkapin sayang. Nggak mau aku yang murja-murja. Iya, kalau yang ini nggak mau aku. Yang untung-untungnya kayak cuma 70.000, 100.000 atau 50.000. Ke ini aja sayang, ke just tip yang lain aja, yang emang mereka ada jual skincare Thailand, nah boleh tuh. Kalau aku memang dari dulu nggak mau ngambil just tipan skincare, capek tahu, jalan ke topunya itu jauh, panas. Jadi aku nge-just tip itu apa yang aku suka itu yang aku posting. Jadi customerku tuh apa yang aku suka pasti mereka suka gitu. Udah malas, untungnya ya Mak. Iya capek tahu. Sekarang makanya aku males. Dari kemarin tuh kan kata anak, kau nggak nge-just tip? Enggak lah, aku bilang capek aku.
ngejustip kayak kita posting dulu, kita bikin video dulu, kayak baju kayak apa gitu kan. Untungnya per item itu cuma 70 sampai 100 ribu guys per item. Kalau yang pesen dalam satu hari itu, satu item itu yang pesen 10 orang, enak tuh. Kalau misalkan kayak satu item yang pesen 3 orang, terus ada item lain lagi yang pesen kayak 2 orang. Jadi kita tuh harus mencelok pergi ke beberapa tempat, dan itu capek. Platinum itu besar banget. Platinum itu 5 lantai dan besar banget. Jadi kalian bisa bayangin capeknya. 6 lantai sama basement. Tuh. Jadi kalian bisa bayangin itu sama basement kan banyak toko juga kan, tempat kita belanja juga. 6 lantai kita harus ngiderin untuk nyari barang-barang pesanan customer yang per itemnya kita cuma untung 70 sampai 100 ribu aja. Kalian bisa bayangin. Nah, kalau yang lain kenapa bisa bertahan kayak tadi temanku si Prince atau apa? Mereka itu grosir, mereka itu terima grosir, jadi jual quantity. Nah, kalau misalkan kalian yang punya toko, aku baru mau. Ayo yang punya toko aku belanjain di sini, titip belanja satu item itu 15.000 biayanya. Itu aku mau. Jadi pembeliannya quantity. Kayak satu model itu barangnya itu ngambilnya itu kayak minimal 10 piece. Nah, kayak gitu aku masih mau. Jadi kuantitinya besar karena kan mereka untuk isi toko kan. Tapi kalau misalkan kayak untuk pakai sendiri enggak deh. Makanya yang bertahan di sini tuh yang pada ngambil reseller, punya paket reseller kayak gitu. Bener, lihat Kak Gap just tip bawa sekarung-karung pasti capek banget. Kalian bisa bayangin aku keluar itu setiap hari itu jam 11 siang sampai malam. Itu baru pulang berkarung-karung bawa just tipan. Memang duitnya enak kalau udah pesanan banyak kayak gitu. Anak aku senengnya itu kalau orang, "Mak, aku mau ini." Dalam satu toko tuh enak tuh. Makanya aku kadang-kadang aku standby kan di mall kan. Aku bilang yang mau gercep lah ya sekarang ya, karena aku masih di mall. Kadang ada yang pas kita udah pulang baru mereka, "Antar dulu ya Kak, aku pilih-pilih dulu ya." Kita udah pulang. Pas kita udah sampai di hotel bilang, "Ma, aku mau yang ini ya." Dibilang tolong ambil ini. Mau nggak mau kita harus balik lagi ke mall karena sistemnya di Thailand ini kita telat 5 menit aja barang udah ludes, barang udah kosong gitu. Jadi kita harus kejar-kejaran nih sebelum itu barang diambil sama just tipper lain gitu. Kak Gap, apakah di Bali cari rumah sederhana susah? Tergantung daerahnya. Kamu nyari daerah mana dulu? Guys, nge-lag nggak sih? Kok komen kalian nggak jalan ya? Masuk akal toh, ya kan? Komen dong, nge-lag nggak? Makasih Soraya. Enggak ya? Iya, komen kalian nggak jalan apa kalian memang nggak ada yang komen gitu? Kayaknya kalian nggak ada yang komen ya. Jadi di Bali itu kamu mau cari daerah mana dulu? Kalau misalkan kamu mau nyarinya daerah Denpasar, daerah kayak Taman Pancing atau apa, itu murah rumah. Kayak 3 kamar itu 1 tahun itu masih 50 jutaan dapat. 3 kamar ya. 2 kamar 3 kamar udah bagus, itu ada garasi. Tapi daerah situ, daerah Taman Pancing. Banyak di situ. Taman Pancing oke kok, itu daerah tengah-tengah. Ke Kuta dekat, ke Denpasar dekat, ke Seminyak dekat. Tengah-tengah. Tapi kalau kamu cari daerah Seminyak udah nggak ada. Daerah Seminyak itu paling murah per tahun. Rumah ya, bukan villa ya. Rumah itu udah harganya udah 100 jutaan per tahun. Kalau villa daerah Seminyak per tahun itu udah harganya udah 170, 200, 300 juta per tahunnya. Di Umalas beda lagi, Canggu beda lagi. Tabanan murah-murah tuh rumah. Si Helen Junet, tahu kan kalian Helen Junet kan? Ratu Kuman. Dia rumahnya di Tabanan. Itu rumahnya 1 tahun kalau nggak salah 40 apa 50 juta gitu setahun. 2 kamar ya kalau nggak salah. Kerobokan gimana? Kerobokan itu udah nggak ada rumah. Kerobokan tuh villa semua. Dan itu udah mahal. Udah 200 juta per tahun, 250 juta per tahun, 300 juta per tahun, 500 juta per tahun. Uluwatu juga sama. Uluwatu itu nggak ada rumah, adanya villa dan udah mahal.
Udah di atas, udah 200 jutaan per tahun. Biaya hidup di Bali tuh mahal guys. Nih ya, aku kasih tahu kalian ya. Biaya hidup di Bali sama Jakarta ya, kita compare ya. Kita compare karena aku kan pernah 19 tahun di Jakarta dan aku sekarang tinggal di Bali udah 5 tahun. Untuk tempat tinggal di Bali itu mahal banget. Mahal, definisi mahal. Ya, untuk tempat tinggal di Jakarta apartemen 2 kamar di tengah-tengah kota itu kalian bisa dapat itu 35 sampai 45 juta per tahun ya, dari semi furnish sampai full furnish ya. Itu untuk di Jakarta ya, apartemen. Nah, kalau di Bali apartemen satu tahun itu udah 1 bulannya aja apartemen itu paling murah 5 juta. Kalau 1 tahun berarti berapa tuh? Berarti 60 juta ya? 60 juta nggak sih 1 tahun? Coba dong, aku bego soalnya matematika. Coba komen dong. Aku nggak bisa ngitung, aku bego, harus pakai kalkulator aku ngitung. 60 juta kan? Nah, 60 juta. Itu apartemen, guys. Di Bali, apartemen di Bali itu studio, itu per tahun, itu paling murah 60 juta. Paling murah itu. Studio loh itu, studio bukannya ada 1 kamar. Kalau yang ada kamarnya kayak ada kamar, ruang tamu kayak gitu kan, 1 kamar gitu kan, itu tuh udah 70 sampai 75 juta per tahun. Kalau yang 2 kamar itu udah 80 juta sampai 100 juta per tahun. Dan itu beda-beda lokasi gitu kan, beda harganya lagi. Villa Keisha cantik ya Mak. Iya, Keisha itu beruntung loh. Jadi Keisha kan punya beli villa kan. Nah, tapi yang villa sekarang dia tempatin itu dia sewa, dia bayar itu kalau nggak salah 4 tahun. Dia bayar itu pas corona. Jadi dia villanya itu dapat cuma 60 juta 1 tahun. Dia beruntung banget karena dia sewa pas corona tahun 2020 akhir. Dia sewa itu, orang butuh kan, namanya corona kan sepi. Bule semuanya pada pulang ke negaranya kan, karena takut lockdown kan. Udah kayak gitu villa sepi, hotel dijadiin kos-kosan dulu itu. Bener-bener yang semua sepi, orang butuh uang gitu loh, butuh pemasukan, butuh income. Akhirnya villa itu disewain. Keisha sewa itu selama 4 tahun, 1 tahunnya 60 juta. Beruntung nggak? 2 kamar itu villanya. Beruntung nggak? Beruntung banget. Murah, pas corona tuh murah. Kan aku, kalau yang follow aku lama, kan aku pasti tahu aku sempat tinggal di villa kan waktu corona kan. Tapi cuma 1 bulan tuh, karena aku nggak bisa tinggal sama orang jorok. Aku tuh nggak bisa guys tinggal sama orang jorok. Jadi waktu itu kita tinggal itu, aku, Jihan, Dira, sama Karin. Kita patungan, berempat sewa villa. Dira bersih, aku pembersih, Jihan kamar sendiri, lumayan aku juga kamar sendiri, Dira sama Karin berdua. Tapi Karin ini jorok banget guys. Jadi abis ngopi, abis makan, piring tuh nggak dicuci di dapur gitu loh. Sementara kalau udah malam banyak tikus gitu. Banyak tikus, akhirnya kan tikus datang kan, nyium bau makan atau apa. Nah aku nggak bisa, aku bilang nggak bisa kalian kayak gini. Masa setiap hari aku harus bersihin? Gitu, masa setiap hari aku yang harus bersihin? Aku lo pulang capek, aku pulang malam terus kan, pulang dari tutup salon sama rumah makanku kan. Jadi gitu aku pulang udah capek, aku pengen kayak santai gitu kan, pengen mandi, pengen santai. Tiba-tiba pulang itu berserak yang bekas makanan di depan TV, piring apa semua. Aku bilang kalian nggak bisa kayak gini. Kita lo tinggal bareng-bareng. Nah, cuma aku tahu siapa yang jorok itu, siapa yang berserak ini tuh, karena Dira itu pembersih guys. Dira itu pembersih. Jihan lumayan agak jorok juga, tapi nggak sejorok Karin. Karin tuh jorok banget orangnya. Jadi akhirnya cuma 1 bulan. Tadinya kita mau lanjut lagi, pokoknya kita mau tinggal di situ lah gitu. Akhirnya mau lanjut lah, anak-anak, Mak lanjut nggak? Aku bilang enggak, aku nggak lanjut. Akhirnya aku pindahlah ke apartemen, ke Easy Suite. Di Easy Suite di situ aku pas corona dapat 1 tahunnya 40 juta per tahunnya. Jadi aku tinggal di Easy Suite situ 2 tahun. Jadi aku bayar langsung 2 tahun 80 juta. Jadi yang pas klubku kebakaran itu, ya aku udah pindah di Easy Suite itu. Di Rabes yang di UK mak, iya, yang nikah sah, tinggal di UK sekarang. Gitu, aku nggak bisa guys tinggal sama orang jorok, bener nggak bisa. Aku ya makanan aja ya, makanan dalam kulkas udah lebih dari 1 minggu ya.
kalau misalkan kayak Ola nih ya, makanan bisa kayak masih disimpan gitu kan. Ola kan suka nyimpan makanan. Ola itu punya Ola itu kelakuan dia kayak nenek-nenek. Kalian tahu kan nenek-nenek kan, nenek-nenek emak-emak kita kan suka nyimpan makanan kan. Suka nyimpan makanan dalam kulkas itu sampai berhari-hari. Kadang-kadang itu dia entah apa pikirannya, oh dia nyimpan buat besok, atau misalnya siapa yang masih mau makan kayak gitu kan. Ujung-ujungnya nggak kemakan-makan sampai itu makanan itu bener-bener yang kayak posisinya entah kering sampai apa gitu. Nah, Ola tuh suka kayak gitu guys. Sama kayak mamaku juga kayak gitu. Iya, jadi kadang-kadang aku udah bilang, lah makanan jangan pernah simpan dalam kulkas sampai lama-lama. Aku bilang, jadi aku itu kalau udah kulihat 3 hari, 4 hari masih ada makanan itu, aku buang. Nanti dia nanya tuh, Kak, katanya dia beli ya kopi ya, ada kopi itu yang bisa tahan seminggu. Kopi gitu, beli dari Jakarta, kopi mahal, kopi enak katanya. Apa ini lah? Kopi, ini kopi mahal kak, ini terkenal banget di Jakarta, kopi enak, kopi mahal, bilang kayak gitu kan. Aku bilang, ih mana bisa kopi disimpan-simpan, kan kopinya udah di dalam botol gini kan, mana bisa kopi disimpan-simpan kayak gini, bisa, ini sampai seminggu, dibilang kayak gitu kan, ini sampai seminggu, masa sih? Penasaran dong aku dong, dengar kata mahal, kata enak kan, nggak nyampe seminggu, 3 hari, cobalah gitu kan, aku cobailah kopi Ola ini, apakah benar seenak itu gitu kan. Aku cobain, pas aku cobain, asem. Apaan? Ku bilang, seminggu apaan? Ini asem udah basi, ku gituin aja. Masa sih katanya? Kayak gini, masa sih? Iyalah, kau cobain aja itu, bilang kayak gitu kan basi. Ya udahlah kalau udah basi mau ngapain lagi? Buanglah katanya. Itu Ola tuh suka nyimpen makanan, aku tukang buang. Dia nyimpen makanan pasti ku buang. Makanan nanti ya. Lah, aku kan selalu bilang, lah abisin ya. Aku bilang, aku tuh gini loh, aku tuh nggak suka nyimpen makanan sampai berhari-hari gitu kan. Lah abisin ya, aku bilang kayak gitu kan. Oke kak, Ola ini kan pemalas makan. Anaknya itu harus disuruh dipaksa dulu. Aku kalau misalkan kayak udah masak gitu ya, makanlah nanti dulu. Kalau nggak main game, main handphone ya, main game atau apa, berhenti nggak? Aku bilang, berhenti nggak? Makan dulu nggak? Aku bilang, makan dulu sini bareng. Ola belum lapar, makan. Aku bilang, nunggu kau lapar kapan? Aku bilang, karena dia itu susah banget untuk makan Ola. Udah kayak gitu, udah tuh makannya, udah makanlah abisin ya. Langsung, oh iya katanya, oke. Aku udah selesai karena kalau Ola nih makan sambil main handphone. Makan, main handphone, nonton apa gitu kan. Lama nih makan nih. Lama, aku kan cepet makan. Makan cepet kan, makan ala-ala kuli gitu kan, udah selesai. Nah, makanan tuh abisin ya, aku bilang. Dah aku pikir habisin. Nanti pas aku cek, oh udah di meja makan gak ada makanan kan. Ternyata pas buka kulkas, makanan disimpan. Makanya kalau bilang, lah jangan suka kayak nenek-nenek kayak gini. Aku bilang nyimpan makanan. Suka dia nyimpan makanan kayak gitu. Aku bilang, kamu nyimpan buat siapa sih? Aku bilang, maksudku makan sehabisnya aja udah itu. Gak usah disimpan-simpan lagi. Makan buat apa coba disimpan-simpan? Kecuali kita tinggal, aku bilang kita tinggal nih bertiga, berlima, berempat. Gak apa-apa nyimpan makanan. Ini lo tinggal berdua. Makanya aku selalu ingetin ya sama Ola, sama teman-temanku yang lain semuanya. Kalau makan, kalau mereka mau ngambil banyak ya, aku bilang kayak Udun biasa kan, dikit dulu, aku bilang ngambil dikit dulu, nggak usah tamak, aku bilang kalau kurang baru nambah lagi, aku bilang nggak lari kok ini makanan, aku bilang. Jadi kayak gitu Marisa apa biasa kalau ngambil makanannya dikit-dikit dulu, aku bilang. Kalau kita makan di restoran kan ada yang apa sih makan sepuasnya itu, all you can eat kan. Kayak kita barbekyuan gitu kan, all you can eat kan. Pesan ini bilang, jangan dulu, aku bilang. Habisin aja dulu ini. Kemarin kau makan, kau pesan banyak-banyak, aku yang tukang habisin, aku bilang. Aku tukang habisin, aku bilang. Kalian ini kebiasaan, karena mereka kan tahu, aku kan tipe orang yang nggak suka buang makanan kan. Jadi kalau udah makanan, mak, habisin mak, kenyang mak, kayak gitu. Mereka tuh kayak gitu. Kalau aku tipe orang, di piring mereka masih ada lauknya, masih ada makanan, tetap ku ambil sini, ku ambil. Ku habisin dulu nih, ku habisin. Piring satu lagi, ku ambil lagi, ku habisin walaupun aku udah kenyang. Gitu kan? Karena aku tuh tipe orang yang nggak bisa namanya buang makanan. Jadi kalau bisa habisin gitu kan. Jangan sampai basi, jangan sampai dibuang kalau misalnya memang masih bisa dimakan gitu. Nah, mereka ini tipe yang tamak, ambil nggak habis, ambil nggak habis. Makanya selalu aku bilang jangan tamak, aku bilang.
Kadang-kadang aku ingetin, aku bilang jangan kalian buang rezeki loh, aku bilang banyak loh orang, aku bilang kayak gitu kan kelaparan, aku bilang nanti kalian Allah marah, aku bilang dikasih azab sama Allah, kalian kelaparan juga loh, aku bilang kau nih ya kata suka bikin koni orang, mau nggak mau mereka habisin tuh. Kenyang loh mak, dia bilang abisin, aku bilang nanti Allah marah, aku bilang kau nggak dikasih rezeki, nggak dikasih makan, jadi mereka itu paksain makan lah walaupun mereka kenyang, nanti aku muntah loh ini, dia bilang kayak gitu, nanti aku muntah, aku bilang makanya aku bilang jangan kebiasaan ngambil makanan itu semau kita tamak, mak ambil aja dulu, kalau kurang baru nambah. Kalau aku tuh makan kira-kira yang walaupun aku lapar banget ya, aku ambil kira-kira aja. Kira-kira udah. Kalau misalnya emang aku kurang nambah, kalau misalkan enggak ya udah nggak usah lagi nambah gitu. Jadi nggak buang-buang makan, makanya aku makan itu selalu licin. Aku makan itu selalu licin. Makanya orang tuh kalau lihat aku makan seneng, kenapa? Aku makan selalu licin. Kayak gitu. Azab nggak tuh? Iya kan, azab kan? KGB untuk kerja kuliah di US State, Boston, New York, World. Boston itu university area. New Hampshire. Nah itu kampus itu semuanya. Pokoknya New Hampshire. Pokoknya di daerah dekat Boston. New Hampshire, nah kayak gitu. Aku nggak bisa nyebutnya. Ma BB-nya sekarang berapa? Aku lagi naik 3 kilo kayaknya. Sekarang kayaknya 67. Kayak aku senang lihat mak makan, bikin mukbang di YT. Mak aduh capek kali di YT itu. Dah TikTok aja lah, banyak tuh mukbangku tuh. Di mana nih Kak Gap? Aku di Bangkok sayang. Kak apa habis rombak bibit? Iya, kok beda? Hah? Habis rombak bibit? Bibit apa? Bibit ini, bibit jentik-jentik. bibit anak katak. Bibit apa? Bibit ular naga. Dulu nenek bilang sayang beras sebiji kebuang, nangis berasnya. Iya, aku juga kayak gitu nenekku, mamaku. Mak bawa pil dietnya nggak ke Bangkok bawa sayang nih. Tapi aku lagi naik karena aku makan terus. Satu hari aku makan nasi, belum lagi ngemilnya dan lain-lain. Pesta live kapan ready? Sabar ya, satu-satu dulu guys. Aku nih berbisnis, mak kemana malam ini? Kita nggak kemana-mana, live aja, seminar. Lebih enak tinggal di mana Kak? Di Amerika, Dubai, Bangkok, Bali, apa Jakarta? Bali sama Thailand. Sabar ya, aku nih satu-satu ya. Jadi aku ini kan ngebangun semua bisnisku pakai modalku sendiri. Aku nggak ada orang yang support aku nggak ada uang yang dari mak ngelek emang. Aku bisnis itu, semua bisnisku itu tidak dapat support dari siapapun ya. Tidak ada orang yang cuci uang ke aku, tidak ada cowok yang ngasih uang ke aku, tidak ada orang yang jadi investorku. Jadi bener-bener aku bisnis, semuanya bisnisku itu pakai modalku pribadi ya. Bener-bener uang tabunganku, hasil aku ngelontong sayur, hasil aku ngejastip, aku puter di situ terus di bisnisku. Jadi harus satu-satu, harus sabar karena aku ini nggak ada orang yang money laundry ke aku, yang nggak bisa langsung money laundry sekian banyak uangnya berapa miliar kalau bok bikin produk, nggak bisa sayang ya. Aku nyicil bikinnya karena bikin produk ini kan ngurus BPOM-nya lama, bayar BPOM-nya lumayan mahal, belum lagi nanti kita daftarin hakinya, belum lagi nanti kita pesan ke produknya itu ke pabriknya, aduh banyak lah gitu. Jadi bener-bener dipikirkan gitu karena pakai uang sendiri. Yang udah ready, masih ready ini Vesta Slim Herbal, sama minggu depan itu yang ready Vesta Detox Tea. Itu bagus banget. Mak kalau sudah selikna tapi kecil tapi mau OP harus dikerok? Nggak dikerok sayang, dikerok nanti kalau misalkan mau ya, mak anter ya, dikerok sampai ini. Pesta Beauty berapa satu botol Kak? Pesta Beauty itu nama brandku, nama produkku, bukan Vesta Beauty. Kau obat airnya itu buat cowok bisa sayang, cowok, cewek, warrior, lesbiola, alien ya, hewani, nabati
Ya, semua jenis makhluk hidup yang bernapas, yang bergerak bisa ya. Rumput-rumputan, bunga mawar, bunga melati, bunga bangke bisa semuanya sayang. Pokoknya yang bergerak, yang bernapas, yang bisa berkembang biak bisa menggunakannya. Kak, piyamanya lucu 670.000 sayang. Kalau misalkan mau langsung DM di Igoy aja ya. Kak, mau pajamasnya gitu kan. 670.000 aja. Serba bisa ya mak, serba bisa lah sayang. Namanya kita hidup, kita kan namanya, aku kan independen, woman, jadi semuanya harus serba bisa sayang ya. Semuanya harus serba bisa, karena kalau misalkan aku nggak bisa serba, kalau aku nggak punya prinsip serba bisa, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa hidup ya. Jadi aku hidup, aku makan pakai uangku sendiri, aku nggak nipu orang, aku nggak punya investor, aku nggak punya sugar daddy yang nafkahin aku, ngasih aku tiap bulan. Jadi aku harus kerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi uang itu agar aku bisa makan, agar aku bisa hidup, ya agar aku bisa traveling, terbang-terbang. Ya udah lewat 10 menit ya. Mak cerita zaman trio DJ, apalagi mau diceritain zaman trio DJ? Udah lewat mak, nggak ada yang terbang ini. Makasih ya Riko ya. Bebekku udah turun 4 kilo. Mak, makasih. Honest review-nya. Mak ambil makan lagi. Masih ada pepayaku. Kalian terbang dulu lah. Kalau nggak terbang, udah dulu ya. Aku udah dulu ya. Aku 5 saudara sayang. Aku anak ketiga. Makasih Velvin. Kayak gitu terbang-terbang. Minimal tap-tap layar. Tap-tap layar lah, kalian tuh nonton itu sambil tap-tap layar kayak gitu. Jadinya kan bahagia juga gitu. Rasa mau aku jadi reseller mak jual Vesta Slim lah, lalu di salonku cus Riko. Ambil yang combo, yang Vesta Slim Herbal sama Vesta Detox Tea. Vesta Detox Tea minggu depan ready. Makasih Shali. Ala-ala udah dulu mau selesai lab itu. Beres gak sih? Kok beres sih? Kau ya asli yang gak pernah kau terbang-terbang. Mak, warrior favoritku dirimu, masa sih? Nah, cus, nanti kita lanjut ya di DM ya, bisnis-bisnisnya. Vesta Detox untuk apa Kak? Vesta Detox itu untuk melancarkan BAB kalian. Jadi kalau misalkan ini kan untuk menahan nafsu makan gitu kan. Nah, Vesta Detox itu untuk melancarkan BAB kalian. Jadi kalian tuh BAB-nya itu sampai isi-isi dalam perut kalian tuh keluar gitu loh. Sampai usus-usus kalian, ginjal-ginjal kalian itu, usus 5 jari semuanya keluar gitu. Ya. Makasih ya. Muara ya. Kok nggak buka affiliate aja mak? Kau cek di semua pitiku tuh ada keranjang kuningku. Kalian aja nggak mau check out. Alias pun keluar. Iya, jadi keluar semua itu. Jadi nanti pinggang kalian itu yang tadinya pinggang kalian segini, pinggang kalian tuh mengecil ke ini karena udah nggak ada organ lagi. Ya, jadi pinggang kalian sebesar ini nanti mengecil segini, kayak mak kalian ini kan. Nah, aku kan yang besar kan cuma body aja sama tetongku kan. Pinggangku kecil. Pinggangku tuh kecil. Karena apa? Karena minum Vesta Detox Tea itu. Makanya kalian kan lihat kan kayak aku live, aku bilang aku tuh berry dulu ya, aku bilang. Aku tuh berry dulu, makanya aku nggak bisa nahan berry. Ya, udahlah aku dol-dolipot gitu kan. Udahlah Boolita aku dol-dolipot gitu. Tambah lagi ini aku minum Vesta Detox Tea itu. Jadi keluar semuanya gitu. Pokoknya body segini tadi bisa segini pinggang kalian, ya. Rusuk-rusuk pun keluar. Bisa 5 kali BAB. Aku malah seneng banyak kayak gitu. Aku malah biasa bisa 7, bisa 8 kali. Seneng aku. Melilit nggak melilit. Dia nggak melilit, dia BAB-nya kayak normal. Tapi pas Klewi itu lembut gitu. Teongnya itu lembut, jadi nggak capek. Jadi kayak kalian ke toilet toileta
toileta, kalian teberi itu kayak bros selesai gitu kan, kayak bros enough, bros done, kayak gitu. Biasa kan kalau misalkan kayak kita nggak minum kayak gitu kan, teberi kan lama ya, lama nunggu, kok lama bunyi plungnya ini gitu kan, kok lama kayak tiba-tiba plung sekali kan, nunggu lagi 5 menit 10 menit mau nggak mau main HP baru plung kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kayak pesta detox tidak ya, duduk santai aja, duduk santai, belum sempat kalian main handphone, duduk santai kayak gini, nggak perlu yang kayak muka kayak gitu, nggak perlu ya, nggak perlu, kayak gini aja tuh, pros, udah done, selesai. Nanti ya akan aku adakan di TikTok ini, nanti aku selling di TikTok ya, ada nanti. Tenang, aku balik minggu depan. Aku urus dulu, masukin semua keranjang kuning ya, aku urus semuanya, nanti adminku semuanya aku urus untuk take care juga di TikTok, jadi kalian bisa beli, aku selling di TikTok, nanti sambil live juga aku jual-jualan gitu ya. Ya, kalian bantu support ya nanti ya mak kalian ya. Jadi nggak perlu kalian terbang-terbang kayak gitu, nggak butuh aku kalian terbang-terbang kayak gitu ya. Kalau aku udah selling nanti di TikTok, aku nggak minta per 10 menit kalian harus terbang, nggak butuh aku ya. Cukup kalian beli produkku aja, murah, harganya cuma 125.000 ya, isi 30 saset itu. Rasanya pun enak. Rasa tehnya bukan rasa teh, ada rasa leci-lecinya. Jadi endul tinggal diseduh ya, pakai air, air panas dulu gitu kan, air panas. Terus kalian mau minum pakai es juga bisa. Pakai es kasih gula stevia. Kasih gula stevia 1 tetes, aduk, endul. Jadi bisa minum sambil makan, minum itu jadiin kayak es teh manis. Rasanya rasa leci, endul. Rasa LC ya ma. Iya rasa LC dia. Masih dijual di Oren kak. Kalau ini masih dijual di Oren ya. Kalau yang detox tea itu minggu depan baru ready, baru dikirim dari pabriknya ini sekarang ke Bali ya. Nanti kalau udah mendarat di Bali, aku foto dulu kan, foto proper dulu, fotonya produknya dulu, masukin nanti di di TikTok gitu kan. Mak makan ikan tunduk itu sayurnya mentah apa udah dibuat? Sayurnya itu dikukus. Bunyi bros begitu, mencri ya kak. Enggak, pokoknya keberinya itu teongnya warna hijau. Teongnya itu bener-bener kayak teong-teong yang udah kayak 7 bulan gitu loh kan namanya. Kalau kita kan, kalau kadang-kadang kita teberi kan, kalau kita nggak minum kayak gitu kan ya, nggak teberi kan, usus kita kan nggak bersih kan. Kelewong teong kita itu kan kayak keras sakti kan, keras sakti, jadi itu sisa-sisa teong itu masih menempel ya di dinding-dinding usus, dinding-dinding lambung kayak gitu kan. Nah itu tuh di detox dengan Vesta Detox Tea itu, di detox, jadi itu dibersihkan di dalam itu. Jadi yang kerak-keraknya itu yang udah 7 bulan 8 bulan atau bertahun-tahun nempel di situ, itu dibersihkan, itu nanti tuh dibersihkan keluar tuh. Nah keluarnya nanti warna hijau, hijaunya hijau tua kayak gitu, hijau lumut kayak hitam-hitaman kayak gitu. Makasih. Yang buat diet itu kenapa nggak dijual di TikTok KGB? Aku tuh udah masukin ke Vesta Beauty TikToknya itu, tapi adminku nih adminku ini agak gaptek guys. Dia nggak ngerti cari cara ini orang belanja di TikTok itu. Dia nggak kirim, nggak ngerti kak katanya. Makanya ini aku rencana lagi mau cari Gen Z ya nyebutnya ya, Gen Z yang ngerti tentang pertiktokan untuk selling produk, untuk kerja sama aku ya. Kalau misalkan kalian nanti ada yang nonton aku nih 123 orang, kalau misalkan ada Gen Z yang mau nanti bisa kerja sama aku ya, tinggal di Bali, nanti disiapin mes ya, disiapin tempat tinggal, ditanggung makannya, kerja untuk nge-handle sosial media Vesta Beauty. Host live-nya gampang, aku bisa tetap, aku sambil live juga, tapi nanti juga bakal ada juga host live-nya gitu loh, ke hostnya lah ya. Kak aku asli Bali, tapi kamu ngerti nggak ke pertiktokan ini? Aku carinya Gen Z ya, aku nggak cari milenial.
Aku cari Gen Z. Nggak peduli kalian sekolah kalian cuma lulusan SD, lulusan SMP. Yang penting kalian mengerti main handphone ya, ngerti main handphone, ngerti sosial media, apa namanya, paham ya, paham selling apa, masukin kayak ke keranjang kayak gitu, selling produk dari sosial media, terus balasin apa sih namanya, accept orang beli produk kayak gitu. Nah, boleh, aku carinya Gen Z. Aku nggak butuh yang milenial. Milenial takutnya nanti sama kayak aku, nggak ngerti apa-apa. Tapi aku juga butuh. Ini jangan diomongin dulu deh. Ya jangan dulu deh. Nanti aja ya, surprise-nya ya. Surprise-nya insya Allah ya. Insya Allah. Aku nggak mau dulu karena aku takut Ain. Ya, insya Allah tanggal 28 nanti aku bakal kasih surprise ke kalian. Ini surprise yang udah lama banget aku tunggu. Ya, udah lama banget aku tunggu, dan insya Allah tanggal 28 ini dia akan hadir. Gitu. Insya Allah pokoknya kalau nggak ada halangan tanggal 28 Oktober ini dia akan hadir gitu. Ini nggak mau aku kasih tahu dulu, aku jadi Ain, jadi aku keep dulu. Nia, pokoknya aku cari orang yang niat kerja, itu pertama, jujur, itu kedua, ya, nggak kemudian, ya ada kan Gen Z ini kan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit kemudian, dikit-dikit pengen apa namanya, pengen me time, dikit-dikit pengen ini apa namanya, pengen apa sih namanya, kasbon, dikit-dikit pengen liburan. Aku nggak mau yang kayak gitu. Ya, kalau kau mau kerja, emang benar-benar kerja. 1 minggu liburnya 1 kali. Ya, pokoknya dalam 1 bulan kau dapat libur 4 kali. Harus kau libur dalam 1 minggu, kau libur ya, kecuali kalau kau sakit, dan sakit pun kau harus ada surat izin dokter. Aku udah nggak mau lagi kayak dulu. Aku sakit kan nggak ada surat izin dokter, aku yain zaman aku masih punya salon, rumah makan gitu kan. Oh, kak, aku lagi demam lagi apa? Nah, sekarang harus punya izin dokter. Nggak mau aku kalau nggak punya izin dokter, nggak punya surat dokter. Jadi sakit izin, kalau bukan karena sakit itu nggak dipotong. Tapi kalau izin tanpa alasan ya, atau bilang sakit tanpa surat dokter, itu akan dipotong gaji kalian. Potongnya per hari ya. Sikit-sikit work life balance. Iya, banyak kan kayak begitu sekarang itu. Best boleh mak boleh. Aku lebih prepare sebenarnya best atau hemong sih. Aku jujur ya, aku jujur-jujuran, aku lebih prepare sebenarnya best sama hemong gitu loh. Itu aku lebih prepare-nya karena ide mereka itu lebih kreatif pertama. Karena kan nanti kan nge-handle sosial media kan, nanti juga mereka apa namanya ngasih ide-ide untuk bikin konten gitu kan. Apa namanya? Terus mereka ini kan kayak best kan, itu kan susah nyari kerjaan normal kan. Nah, aku juga pengen kayak ngerangkul teman-teman komunitasku nih supaya mereka nih punya dapat pekerjaan yang bener gitu loh. Nggak baperan, nggak ambekan ya mak. Iya bener. Aku nggak mau guys kerja. Aku tuh kerja sama aku tuh paling enak, easy going banget. Aku tuh orang tuh kalau misalkan, kak aku nggak bisa masuk ya sakit, oh ya udah, Ola yang marahin aku terus. Tegas bisa nggak sih? Tegas bisa nggak sih sama karyawan? Cuma aku kan nggak bisa guys. Aku tuh tipe orang tuh, oh aku liatin dulu nih gitu kan, ini anak kayak gimana. Kayak kok makin sering izin tanpa alasan, kok dikit-dikit ini, dikit-dikit main healing, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit apa namanya inilah apalah. Oh aku bilang nggak bisa. Nah kalau udah kayak begitu ya, udah kena di otakku, kena di hatiku, aku panggil, kau masih mau kerja atau enggak? Aku selalu kayak gitu guys. Karyawan-karyawanku dulu ya selalu kayak gitu, kau masih kerja, mau kerja atau enggak? Masih kak gini nih. Kenapa kau gini nih? Kurentetin semua nih alasannya. Kenapa kau gini nih padahal kau gini? Kenapa kau gini nih padahal kayak gini? Kenapa kayak gini? Kurang enak apa kerja sama aku? Gaji kau dapat, makan kau dapat. Aku beli apa semua karyawanku kubagiin. Aku nggak pernah ada pilih kasih ke karyawan manapun. Aku bilang, kalau misalkan emang kau capek kerja di sini, aku bilang ya udah,
nggak apa-apa, per hari ini gajimu kupotong, kau berapa hari kerja, aku bilang udah selesai. Kayak gitu, aku punya prinsip kayak gitu. Jadi jangan pernah, aku tuh orangnya tuh nggak enakan, tapi sekali aku udah marah, aku kesel, aku lebih baik berhentiin atau cut off, udah kau nggak usah ada di hadapanku lagi gitu. Harus tegas mak biar usahanya lancar dan maju. Tapi sekarang ada Ola yang handle semua, makanya kan semua bisnisku, keuanganku kan Ola semua yang handle. Jadi ada apa-apa Ola yang negor, karena aku tuh males drama guys, karena mulutku ini kan kalau marah kan jahat. Aku nih nggak mau orang tersinggung atau sakit hati dengan mulutku gitu loh. Aku tuh kalau marah tuh takutnya nggak bisa ngerem gitu, makanya itu yang kuhindarin. Aku tuh kerja sama aku tuh paling enak sebenarnya, tapi jangan pernah buat aku kecewa, jangan pernah buat aku marah, jangan pernah buat aku sakit hati gitu. Kalau aku udah kecewa, udah nggak ada maaf. Siapapun itu, jangan kan orang yang kerja sama aku, temen pun aku kayak begitu. Jangan buat aku kecewa, ya udahlah, bye gitu. Apa pembahasan malam ini? Pembahasannya apa aja yang bisa dibahas lah? Lokernya apa mak? Accounting ada. Aku lagi cari orang untuk take care sosial media, ya, yang handle sosial media mulai dari Igoy, TikTok, ngerti kayak keranjang kuning di apa namanya bisnisku nanti Vesta Beauty itu kan produk-produknya kan nanti bakal keluaran. Insya Allah nanti body lotion, ya body lotionnya lagi pendaftaran BPOM belum keluar, ya masih nunggu tuh. Jadi kalau misalkan apa, oh ini si B yang nanya apa pembahasan malam ini mak. Pembahasannya apa aja yang bisa dibahas Be? Lagi ngebahas, aku lagi cari orang yang ngehandle buat ngehandle bisnisku, tapi yang Gen Z. Aku maunya Gen Z. Apa sih nyebutnya, Gen Z apa Gen Z sih? Maunya kayak gitu, aku nggak mau milenial. Aku bilang aku maunya yang Gen Z, yang bisa kerja, yang ngerti sosial media, pokoknya yang ngerti masukin produk-produk dalam ini ngehandle kayak ngehandle admin dari pemesanan dari TikTok, dari Orange kayak gitu. Makanya tadi aku bahas, yang penting gak usah tersinggungan. Aku bilang, aku gak suka orang dikit-dikit tersinggungan, dikit-dikit aduh kena mental illness, dikit-dikit aku butuh healing, mentalku terganggu, aduh kak aku lagi ada masalah sama pacarku, drama dibawa-bawa ke kerjaan, drama sama keluarga, dikit-dikit aduh aku ada drama sama mama papaku, aku butuh healing. Kayaknya mentalku kena. Nggak mau aku, nggak suka aku orang-orang kerja kayak begitu, dikit-dikit healing, dikit-dikit kena mental, sakit jiwa loh. Ayo mak jalan. Kau yang ribut sama pacarmu, kau yang berantem sama pacarmu, kau yang drama sama pacarmu, terus bosmu harus mengerti dengan keadaanmu. Orang-orang di sekitar kerjaanmu harus mengerti dengan posisi keadaanmu. Nggak bisa kayak gitu konsepnya. Kerja itu kita harus profesional, ya. Makanya kadang-kadang ya kayak misalkan aku nih serba salah dengan peraturan rules di Indonesia, ya kan. Jujur ya, rules di Indonesia nih kerja minimal lulusan SMA, harus begini, harus yang muda, inilah nih. Sebenarnya sih ada iyanya juga, memang harus dikasih persyaratan seperti itu, ya kan. Tapi kadang-kadang aku juga nggak terima gitu, nggak terima dengan persyaratan yang kayak terlalu ketat banget kayak begitu. Tapi memang persyaratan itu sebenarnya ada. Tapi kalau misalkan kerja sama aku nggak butuh persyaratannya kayak gitu. Kalian mau lulusan SD pun asal kalian bisa baca tulis, asal kalian ngerti sosial media, kalian Gen Z dan nggak dikit-dikit drama, it's okay. Kalian bisa kerja sama aku. Aku nggak butuh ijazah, ya. Kerja sama aku nggak butuh ijazah. Mau lulusan SD, kayak lulusan TK, kayak lulusan Saranjana kayak kalian, ya. Bisa asal kalian ngerti sosial media. Karena sekarang apa-apa semuanya itu dari sosial media, sayang. Ya, jangan bilang mau-mau, kau ngerti nggak di sosial media? Jangan nanti kau ngertinya cuma bikin konten TikTok aja, ngoceh-ngoceh sendiri, nggak bisa. Ya, kalau bikin konten di TikTok, aku pun bisa bikin konten di TikTok.
Aku butuhnya orang yang bisa menguasai sosial media. Karena sekarang kita harus apa-apa dari sosial media. Tidak menutup kemungkinan semuanya. Aku punya pengalaman public relation. Aku nggak butuh PR. Aku butuh orang yang ngerti yang handle sosial media. Amin. Jadi kalian mau lulusan SD kayak nggak masalah, asal bisa baca tulis, niat kerja, paham sosial media, mau belajar scrolling, buka-buka YouTube, buka-buka kutub utara, buka-buka TikTok untuk belajar gimana ini, gimana caranya kayak gini, nggak apa-apa. Aku senang orang kayak gitu yang mau belajar terus. Makasih. Dan jujur ya Kak, benar harus jujur. Sama aku tuh kalau butuh sesuatu tinggal ngomong. Jangan maling. Aku tuh nggak suka. Aku benci banget sama orang nyolong, nggak jujur. Aduh, aku nggak bisa guys. Karena kalau sekali aku udah marah, aku jahat loh. Aku bukan cuma bisa viralin kalian, aku bisa penjarain kalian. Manis banget. Mak Rini boleh. Mau ngapain lagi? Itu mah konsepnya aku buka panti jompo. Aku dulu kerja di public relationnya Bening. Aku lagi nggak butuh PR sayang. Aku nggak mau menye-menye kayak gitu. Gak suka aku menye-menye. Jam kerja harus kerja. Handle sosmed IG, TT dan call Kak. Kamu ngerti masukin kayak barang produk-produk dalam kayak keranjang kuning atau selling nggak, pokoknya kayak gitulah intinya. Aku nggak ngerti juga guys, makanya aku harus cari orang yang mengerti. 10 menit nggak apa-apa, nggak usah terbang nggak apa-apa. Ini lagi nggak seminar soalnya. Coba kamu ini aku DM aku di Igoy. Umurmu berapa dulu? Ya, aku jujur aja, aku cari Gen Z. Gen Z nyebutnya apa sih guys? Gen Z apa Gen Z sih? Gen Z kan? Gen Z kan? Disediain tempat tinggal mak, disediain. Aku tahun ini 24 Kak. Oke, berarti Gen Z kan? 24 Gen Z kan? Jangan mati lama masuk. 24 tuh bang gak sih? Masa 24 tuh bang? Iya Kak, aku DM. Di mana Kak? Di Igoiku, Maybe Vesta. Ada di profil TikTokku. Nah, klik masuk aja tuh di Igoy itu. 24 gak tuh bang lah. Bisa tuh. Pokoknya aku cari yang muda. Cari yang muda ya. Kalau bisa yang anak TK yang ngerti sosial media pun boleh. Yang penting harus ngerti sosial media. ...24 tapi mukanya kayak om-om. 42 masuk geng Pak Gerbel. Kak, tempat karaoke-nya udah jadi belum? Yang di Bali kan sempat kebakaran. Kapan aku buka lagi? Nggak pernah aku buka lagi. Nggak mau aku. Aku tuh pengen tahu guys. Kadang-kadang tuh impianku kalau aku ngeliat kayak apa ya, kayak bar-bar di Dubai atau di mana, aku kayak pengen ya buka lagi. Aku bilang pengen buka lagi tuh Pak. Cuma aku mau buka lagi tapi aku cari investor. 40 tahun masuk geng botol aulan. 16 tahun bisa masuk ke AGB. Bisa aja, asal kalian nggak dalam keadaan sekolah.
Suka makan sambal yang suka depan apartemen kan? Dia kok nggak nengokin Nikmir? Ngapain aku harus nengokin? Aku kan bukan temannya Nikmir. Aku kan cuma kenal sama dia, bukan temannya. Sediain LC cowok, nggak ah. Berapa biaya sewa rumah di sana, Mak? Di mana? Di sana mana? Di Bali? Apa di mana? Kabar Yuka gimana? Dia baik. Kak dicantumin CV juga nggak? Nggak perlu pakai CV sayang. Yang penting kalian punya pengalaman dan mengerti. Jadi di saat kalian pas kerja, kalau kalian bilang, "Oh, Mak, aku ngerti, aku gini bisa, aku gini." Nah, tapi pas di saat kalian pas udah mulai kerja, kau bisa gini nggak bisa gini, kalian nggak bisa, udah berhenti, ku pecat. Ya, aku nggak suka orang yang bohong-bohong. Harus jujur, apa yang kalian bisa, apa yang kalian nggak bisa, harus jujur. Ya. Enggak, aku nggak butuh CV. Benar, cukup KTP aja. Cukup KTP dan kemampuan. Aku nggak butuh CV ya. Tidak butuh aku tuh CV Taifuki itu aku tidak butuh ya. Handpick Stasia dong, Mak, ke MIQ. Stasia sudah menjadi warga negara Amerika. Kak, Dokter Oki Lavender Merit nggak sih? Kepo. Kamu cari tahu sendiri aja. Paspor nggak butuh, Mak. Mau ngapain paspor? Mau holiday. Holiday kalau udah dapat bonus, kalau penjualan bagus gitu kan. Kau buat kontennya bagus, sellingnya bagus nih gitu. Nah, dapat bonus nanti holiday, entah kayak ke Jepang, ke Thailand gitu kan. Ku bawa nanti liburan, tenang aja ya. Produkku satu-satu nih udah keluar nih. Alhamdulillahnya. Kagep organ negara Saranjana adakah? Adalah. Kedub-dub, Mak. Janganlah kedub-dub, mahal kali. Mak Wek igonya apa sekarang? Maybe Vesta sayang. Ada di profile TikTokku. Harus handpick Mak Wulan. Mak Wulan udah ini Paris. Pengalaman jadi admin juga boleh nggak, Mak? Ya, enggak. Takut. Apa kabar, Say? Baik. Pokoknya dekat-dekat boleh, kayak ke Hong Kong yang murah-murah ya, Hong Kong ke Taiwan. Boleh ya. Kalau bonus-bonusnya nanti ya, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Thailand, ke Vietnam, ke Singapura, ke KL, ke Jepang. Nah, boleh tuh. Bonus-bonusnya liburan, tapi bukan negara-negara yang mahal. Kalau negara yang mahal nanti dulu, kalau udah ada target bonus lain lagi nih gitu. Boleh tuh. Kenal nggak saya sama diriku? Enggak. Mak jujur pernah jadi top nggak sebelum potong? Nggak pernah. Aku nggak pernah sama sekali. Kamboja aja, Mak. Mau ngapain aku Kamboja? Pengalaman mantan SPG plus mantan HLC boleh nggak, Mak? Kamu kerja apa? Ke Kamboja bawa mereka jalan-jalan gitu. Terus sampai sana mereka koper. Koper mereka jadi admin. Eka, saya tetanggamu. Eka tetanggaku. Tetanggaku yang di mana? Tetanggaku di Singkawang, tetanggaku di Bali, tetanggaku waktu zaman di Jakarta. Yang dekat masjid. Kuala, Say. Dekat masjid mana? Dekat masjid. Iya, makasih, Deborah. Ini Deborah tinggal di UK.
She is from Malaysia. She from Malaysia, but she live in UK right now. Nurul Yakin, say. Nurul Yakin. Nurul Yakin tuh sebelah mana? Deborah best juga. Deborah tuh mak ayam. Deborah tuh mak ayam kat UK. Jadi tadi malam tu kan mak kan live sama Riz. Riz tu dah kenal lah sama Deborah. Lepas tu Diano mak bagi kenal sama Deborah. Jadi Deborah tu dekat dekat KL pula. Dekat UK tu dia boleh famous lah kan. Boleh famous lah sama pondan-pondan Malaysia, pondan-pondan Indonesia gitu kan. Kat sana kan, kat UK kan. Mak ayam jangan lupa datang UK. Iyalah, sabar dulu. Ya, takkan sekarang. Sekarang ni tak boleh lah sebab lagi panas kan dekat UK tu kan. Kita nak apply pun takut kena reject visa dia. Jadi tunggu dah settle lah kan kat UK kan. Sekarang pergi UK, bila kita orang Indonesia kan, kita kena apply visa. Lepas tu pergi UK, pergi Aussie sama pergi US. Sekarang tu not easy tau apply visa. Deborah kenal Upin Ipin. Deborah tu orang Melayu Malaysia tau. Kenal sebab dia kenal lah. Makanya kita ni kena benahkan circle kita tau. Jadi kita boleh kenal banyak orang. Orang tu tak kenal kita tu dekat Indonesia je. Kan? Khabar baik lah. Dekat rumah Aan, Eka. Mana ya? Mampus mode Ipin-Ipin. Ya kan? Boleh akak kalian dulu ni kan bintang kat KL tau. Jadi akak kalian ni kan bolehlah bercakap Melayu. Nak cakap macam apa? Boleh. Ya kan? 100% akak kalian ni boleh. Gaby kenal Sajad. Kenal lah. Kawan I. Sajad tu kawan I. Pengen jadi warga negara mana mak yang bikin betah. Bila dari banyak negara kan yang pernah I kunjung kan, belum ada lah kan terfikir nak stay longer kat satu negara tu kan. Kecuali dekat Thailand ni nak sangat duduk kat sini kan, move kat sini, for good kat sini. Cuma fikir lagi, I think no, but I don't know, maybe someday. Tapi bila dekat akak punya dream ni kan, akak nak sangat duduk dekat Aussie kan, dekat Australia kan. Bila akak dapat boyfriend atau husband dekat Australia, bolehlah akak move lah. Akak berpindah kat sana dari Indonesia tu kan, akak berpindah dekat Aussie tu kan. Tapi akak tak nak chance akak identity tau. Akak tak nak chance akak nationality tau. Akak tetap je dengan nationality Indonesia. Tapi akak boleh lah tinggal kat sana kan. Akak tinggal kat sana kan. Lepas tu ya bisalah akak pulang pergi kat Aussie dengan Indonesia macam tu. Ma mau nanya serius, kalau bertemong terus temong kasih kita Ineke wajib dipakai. Terima kasih Deborah. Tak wajib lah. You kena profesional. Bila you cakap tak, you cakap tak. Jadi bila ada macam customer kan, macam you punya itu kan, you kena negotiate dari awal tau. Bila dia cakap you nak tak benda-benda ni, bila you cakap
Tak, I tak nak. You cakap, you kena cakap tak nak. Jangan pula tiba-tiba customer you you nak tak pakai ni. You cakap ya. Dekat sana you kena lakukan apa you punya customer nak kan. Mak ayam kita lagi crown Ratu Semesta Indonesia. Ya ke? Goni-goni deh kalau kita nggak dikasih mushroom ya. Udah nggak usah kan. Deborah kok baik sangat sama mama. Dia baik sangat. Dia baik sama mama baik. Dia sama anak mama dia baik. Dia boleh lah. Dia selalu bagi mak kalian ya kan. Mak datanglah akak datang dekat UK. Bila datang bagi tahu. Tapi saat ni akak belum lah kan. Plan ada nak pergi UK sebab akak tu nak sangat lah pergi UK. Tapi dekat-dekat ni tak lah sebab lagi hot kan kat sana kan. Bukan hot the winter ya. Hot lagi dengan condition dekat UK tu sebab banyak orang demonstrant kan. Orang demonstrant about imigran dekat sana. Jadi mereka tolak imigran datang kat sana, duduk kat sana, tinggal kat sana, rubah citizen kat sana. Itulah. Lagi panas tau. Jadi tak boleh kita Aussie, Amerika, UK sekarang lagi panas tau. Kelas bahasa Melayu mak. Ya kan? Kelas kan? Boleh kan? Boleh tak? Papai cici pesta. Never enough. Never enough. Gitu. Upin Ipin ini temanya ketinggalan. Tak juga. Seribe dua ribe. Seribe dua ribe. Kalau kata orang Aceh kan. Berapa ni? Kau dah beli mah? Seribe, 2,000, 10,000. 10,000 ini untungnya, kan? Pasti sama Wali juga kenal, Mak. Terima kasih, Awe. Ketepak kan, katanya kan? Ketepuk, Seribe, 2,000 kan? Kapan berkunjung ke Amerika? Dah pernah dah. Dah pernah duduk kat sana. Kenapa? Jadi kedai liang warintil. Ketebak. Seribe, 2,000. Ini Queen Cangkat pas eranya. Ya boleh lah ya kan. Cangkat Putih Bintang tu kan boleh lah akak dulu kat sana. Era akak tu kan boleh lah. Bestseller Cangkat mamak kita. Woi. Cantik memang. Dulu mak bintang mak kalian ni di Bukit Bintang tu bintang mak kalian kan. Mak Ripin Deng balik lagi. Balik lagi apa? Balik lagi gilingan. Iya. Kok nggak pernah FYP lagi ya? Tenopi ya. Mak ayo makan lagi. Udah jagung, nanas, pepaya, beri-beri bentar lagi aku ini. Kak Sarawak ketepuk mak, gebi cium lah kan. Tapi Sarawak tuh boring lah. FYP Wawa Aji mak. Oh iya. Balik gilingan Ripin pakai baju cewek. Masa sih? Dia emang udah dipulangin sama Tenopi. Kok nggak keluar di FYP? Gila. Mak kalau turun Bukit Bintang HP adik-adik semua tak ada panggilan. Tapi rindu sama Malaysia nih kan. Rindu kat KL. Dah lama tak pergi KL. 3 tahun dah lepas dah. Tak pernah pergi KL. Sebab kat KL sekarang ni Bangladesh semua. Tak elok macam dulu. Dulu tu elok sangat. 300 ringgit, 500 ringgit. Oh ya. Elok, masih elok tu. Sekarang kan Bangladesh semua 100 ringgit, 150 ringgit. Apa cukup?
Nasi lemak tuh enaknya mak ya kan, sedap kan, sedap. Memang ada mak dulu punya langganan kan dekat Alor tuh kan, nasi lemak. Dia paham dah, bila mak datang, bila datang akak, kata dia. Dibungkus lakban, fragrance, siripin, makanya nggak nampak. Masa sih? Kalian ini peres nanti ah. Mak nggak ada rencana reunian sama Alin. Alin masih di Itali, belum pulang. Dia pulang nanti pas Natal. Kemarin aku udah tanya dia, kok nggak balik cur? Aku bilang, karena dia balik, kalau dia balik Indonesia pasti dia ada ke Bali, pasti dia ngechat aku. Di mana? Katanya. Dia pasti ngechat aku di mana. Kalau aku misalkan kayak di Bali, aku bilang oke, katanya. Udah tuh pasti ketemu. Nah sekarang dia belum. Kemarin tuh udah ketanya, kapan kau balik cur? Aku bilang Natal, katanya. Pakai nada ya, iya. Dia kalau nelpon aku, di mana? Kayak gitu. Malam, benar mak. Pakai gaun hitam, cewek, siripin muncul lagi. Nantilah ya, aku kepoin ya. Aku kepoin, belum tahu aku nih, belum tahu dia balik lagi. Iya, enggak, aku asli Singkawang. Botak dia. Hijab Arifin sekarang ada pakai hijab dia. Masa sih? Emang beneran dia pakai hijab, guys? Terbang-terbang dong. Tapi kayaknya beneran aku mau udahan deh. Nanti aku live lagi kali ya. Boleh nggak? Makasih Awe. Boleh nggak aku live lagi nanti? Aku mau mandi. Aku belum mandi malam loh, udah mau jam 10. Ih, pintar kalian ya. Aku mau udahan. Udah mau langsung kalian terbang-terbang. Aku mau mandi dulu. Takut udah kemalaman, lewat jam 10 mandi nanti udah mager aku mau mandi. Aku belum mandi malam soalnya, belum mandi sore. Nggak usah mandi mak, besok aja lah di rapel. Nggak lah, nggak mau aku. Nggak bisa aku kalau belum tidur nggak mandi. Bawa aja HP-nya mak. Nggak, nanti kena ini, kena apa, violation. Nggak bisa aku kalau mau tidur nggak mandi tuh, aku nggak bisa. HP-nya live aja kalau aku mandi pun percuma. Siapa mau ngoceh, nggak ada yang ngomong, kecuali ada orang yang aku naikin. Capek kali. Capek ya. Kalian pernah nggak sih bosan gitu? Hidup tuh kayak bosan gitu. Bukan bosan hidup karena pengen metong ya. Mak, Vesta Slim mantap tuh ya. Mantap ya. Terima kasih honest reviewnya. Pernah nggak kalian kayak bosan gitu? Hidup kalian tuh kayak bosan gitu. Pernah nggak? Tapi kalian bukan bosan hidup ya. Hidup kalian kayak bosan gitu, tapi bukan bosan hidup ya. Kan ada kan orang bosan hidup dia metong kan, pengen metong kan. Kalau aku nih hidupku bosan gitu. Ini aku bosan banget aku. Karena udah lama kali aku udah sebulan aku di Thailand ini. Pengen cepet-cepet pulang aku. Kalau bukan ngurusin pasien ini, pengen cepet-cepet pulang aku. Kangen Ling-Ling, kangen rumahku, kangen teman-temanku di Bali, kangen naik motor, kangen nongkrong di pantai. Banyak yang aku kangenin. Banyak yang aku kangenin yang nggak bisa aku dapetin di Bangkok ini. Udah nanti datang tanggal 16. Kangen party bener. Banyak yang aku kangen dari Bali. Bosan aku loh, bosan aku. Aku tuh nggak pernah sejenuh ini loh di Thailand. Nggak pernah aku sejenuh ini. Ini tuh bener-bener jenuhnya itu kayak jenuh
gimana ya aku mengekspresikannya, jenuh gitu. Kerjaanku tuh kayak makan, tidur, live kalau aku sempat, terus ngantar pak ngurusin pasienku, udah kayak gitu aja. Kayak jenuhnya itu, aduh, jenuh gitu. Makanya aku kalau dapat pasien, aku nggak mau lagi terima pasien-pasien pewong lah guys. Ini pasienku pewong, jadi nggak dapat frekuensinya, nggak dapet. Aku tuh seneng tuh dapat pasien tuh war, enak, bisa aku ajak begila gitu. Yuk sini yuk. Kadang-kadang mereka kalau misalnya kau sakit nggak ini tetongmu gitu kan, nggak mak, enak, yuk kita ke bar yuk gitu kan, pergi ke bar yang lekong ngewong di atas panggung itu kan, lekong ngewong di atas panggung, ngewong terus ngesong candy di atas panggung, kita nonton cuma bayar 300 baht. 300 baht itu 150.000, kita dapat minuman. Kayak gitu. Kalau misalkan sama aku bawa war, aku suka. Aku gila-gilakan mereka. Sampai kadang-kadang waktu itu Melan yang aku bawa ya. Melan rame kan, aku bawa Melan ke siapa. Sampai kata Melan, Mak, kita ngapain sih ini? Aku bawa kan ke tempat peong-peong Perawang. Ke tempat bawa peong-peong kan, peong-peong dari kan telenji kan. Serepong kayak gitu kan. Aku nyawer, aku sama Mel, sama Darmel, nyawer lah kami, nyawer 100 baht kami sawer kan, kasihan kan, telenji mereka ditontonin di Nana Plaza itu, udah kayak gitu, udah tuh. Nah, mak kita ngapain sih di sini, kata si Melan kan nenong semua kan, di depan muka itu VV semuanya, VV, ngapain kita di sini, bilang ya udah ayo, bilang kita pindah ke bar, kita pindahlah ke bar lekong semua, langsung mereka happy. Kayak gini mak, itu mah cakep mak, itu mah seru. Ngewong lekong di atas panggung, ngewong mereka esongan. Seru. Makanya aku tuh seneng kalau bawa war, bisa kugilakan. Kalau bawa peong yang udah berumah tangga nggak bisa digilakan. Nggak suka aku bawa peong. Makanya kalau mau ngantar peong OP ya, kalau misalkan dia udah menikah, males aku, tapi duit gitu. Tapi males. Tapi kalau bawa war, semangat aku. Nungguin mereka kayak biasa, mereka bikin nenong gitu kan, 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Betah aku ngurus mereka. Iya, udah nggak ada Alan, udah nggak ada Mel, nggak ada teman menggila. Sendiri loh aku. Nggak ada siapa-siapa yang bisa aku ajak gila. Makanya aku nggak keluar malam minggu pun, aku lihat kalian kan, aku live malam minggu, aku nggak keluar, malam Sabtu aku nggak keluar, live aja aku. Jadi kalau aku lagi jenuh, lagi bosan ini, aku live aja. Untung aja ada TikTok, bisa live kan. Melan kemana sekarang, udah punya dunia dunia lain. Dinda Syarif nggak pernah diajak sama. Mau ngapain ngajak Dinda Syarif? Berangkat sendiri mak Cerleko, nggak bisa aku keluar sendiri kayak gitu. Aduh, panas guys, aku mau mandi ya. Udah dulu ya. Nantilah aku habis mandi aku live lagi ya. Live lagi aku nanti habis mandi, beneran aku live lagi. Ini lampu pun harus kucas nah. Ya. Panas aku mau mandi, nggak bisa aku gerah. Nanti aku di live sambil tiduran aja. Capek aku duduk kayak gini. Ya, walaupun ini kursinya cantik, kursinya ada sederannya, bagus, kamarnya cantik, pemandangannya indah, nggak ada suara-suara orang India kayak kemarin itu. Kedap suara sini hotel ini, lumayan sih harganya 16 lebih. Gak apa-apalah, ya kan? Ya udahlah ya, aku mandi dulu ya. Nanti aku live lagi ya. Bye.